Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman sosial media semuanya yang sudah bantu saya up kasus ini dan sudah sampai ke Menteri Imigrasi Pak Agus. Terima kasih kepada Pak Agus yang telah merespon kasus saya ini. Saya suka banget dengan Indonesia. Indonesia terkenal dengan penduduknya yang ramah, pemimpinnya yang luar biasa. Tetapi oknumnya itu Pak yang membuat kami benar-benar kecewa. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan kejadian setelah paspor kami ditahan. Setelah paspor kami ditahan di tanggal 8 Agustus hari Jumat, kami langsung melakukan BAP. Kami langsung menuju ke kantor imigrasi kelas 1 non-TPI di daerah Kemayoran lantai 4. Di sana kami diceritakan oleh petugas imigrasi bahwa kami harus memohon visa C11 bukan visa B1. Di saat itu kami juga meminta maaf karena kami tidak tahu atas kekeliruan yang ada di website tersebut. Ini juga pertama kalinya dari pemerintahan Taiwan mendukung kami untuk melakukan pameran di Indonesia. Kami juga dikasih tahu oleh pihak agen untuk memohon visa B1. Setelah BAP kami juga berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan secepatnya karena pesawat kami di hari Minggu. Kalau memang ada dendaan, ya udah tidak apa-apa. Kami menunggu sampai jam 11 malam kemudian kami disuruh pulang. Di saat kami disuruh pulang, petugas imigrasi dengan gampang menyatakan kami, kamu cancel saja tiket Anda. Di saat itu kami berharap bisa bicara baik-baik dengan pihak imigrasi. Dan akhirnya petugas imigrasi yaitu Pak Febri yang melakukan BAP dengan kami, meminta kami untuk pulang dulu ke hotel dan besok dia akan infokan kepada kami. Tetapi di keesokan harinya setelah kami menunggu sampai jam 3 sore, tetap tidak ada yang menghubungi kami. Sewaktu menunggu jawaban, kami sempat melakukan live streaming bersama TikToker. Dan di saat live, TikToker juga telepon dengan pihak berhubungan. Tapi saya tidak tahu dengan siapa. Tetapi setelah live berakhir, kami tidak dibalas lagi oleh TikToker tersebut. Sampai sore hari jam 5, pihak penyelenggara Expo datang mencari kami-kami yang paspornya ditahan oleh pihak imigrasi dan menyatakan bahwa ada pihak ketiga yang bersedia membantu kami tapi dengan biaya 2.000 USD per orangnya. Jikalau tidak bersedia berarti tiket kami hangus dan kami harus menunggu sampai hari Senin. Di hari itu juga yang membayar hanyalah WNA yang berasal dari Korea dengan total 60 juta dan paspor dia berhasil diambil di bandara. Tetapi karena di saat itu kami tidak tahu siapa lagi yang bisa kami percayai, kami takut setelah kami bayar nanti di bandara kami diperibet lagi. Jadi kami tidak membayar biaya under table. Semua bukti pembicaraan masih ada saya simpan. Nah, ini kan juga kantornya kan libur. Jadi kita selesaikan sebelum sampai hari Senin itu naik ke atasan. Tiket kami terpaksa kami cancel dan di hari Senin saya ditemani oleh saudara saya, Bapak Larsen Galingging. Di sana banyak sekali WNA yang telah menunggu dari pembukaan imigrasi sampai sore hari jam 4. Mereka disuruh pulang semuanya dengan alasan bahwa pimpinan belum memberikan jawaban, tetapi mereka diberikan nomor WA untuk melakukan negosiasi. Yang pada akhirnya satu tim dari China 3 orang membayar 50.000 RMB, 2 orang China lagi membayar 30.000 RMB dan satu pasang orang China juga membayar 2.000 USD per orangnya. Total semuanya perkiraan mencapai 210 juta rupiah. Sebenarnya di hari Senin jam 3 sore nama saya sempat dipanggil oleh petugas, tetapi karena saya bilang saya ingin dampingi oleh saudara saya, pihak Sapan menyatakan dia harus lapor dulu kepada petugas imigrasi. Tetapi setelah menunggu sampai jam 4, kami diberikan jawaban yang sama, yaitu pimpinan belum memberikan jawaban apapun. Untung saja saya di saat itu ditemani oleh saudara saya dan kami menyatakan kami tidak mau pulang sebelum ada jawaban. Terus terang di saat itu kami merasa apakah kami buronan karena semua Sapan naik ke lantai 4 untuk mengusir kami. Tetapi kami menyatakan kami tidak ingin memperbesar masalah ini. Kami berharap di hari ini juga kami bisa mendapatkan jawaban dari pimpinan. Kami disuruh tunggu dan menunggu sampai jam 8 kami sudah tidak sabar. Akhirnya kami meminta 3 bantuan teman kami datang dan mengetok pintu imigrasi. Dan mulai dari ketukan pintu itulah baru kami ada kemajuan. Beberapa menit kemudian petugas imigrasi ada beberapa orang yang keluar dan meminta semua teman-teman kami untuk keluar dari gedung tersebut. Dan sisa kami bertiga WNA dan satu saudara saya. Saya dan saudara saya dipanggil untuk masuk ke dalam kantor. Semua badan kami diperiksa. Setelah masuk kami dipersilakan duduk dan berbicara dengan Pak Vicky Syadiga. Perkataan yang sama dengan di saat BAP. Beliau menyatakan bahwa jenis visa saya salah. Dan saya juga menyatakan saya mengerti Pak miskomunikasi ini. Dan beliau menyatakan bahwa pimpinan memutuskan kami harus dideportasi dan sudah dicap surat deportasinya. Terus terang di saat itu saudara saya tidak bisa menerima keputusan ini. Tetapi karena di saat itu Pak Vicky menyatakan jikalau saudara saya berbicara lagi dia akan diusir dari ruangan tersebut. Tetapi karena di saat itu kami sudah kecapekan, 3 hari kami tidak bisa tidur tenang, tidak bisa makan tenang. Dengan berat hati saya terpaksa menerima keputusan deportasi dari pimpinan ini. Di saat itu saya sempat sedih dan menangis karena it's okay saya tidak balik ke Indonesia, tapi saya masih memiliki orang tua saya di Indonesia. Sebenarnya di saat itu kami masih ada pilihan jalan lain, yaitu lanjut laporan tersebut. Tapi karena kami tidak ingin menunda kepulangan kami, yang kami harapkan adalah kami aman dan cepat meninggalkan Indonesia. Akhirnya kami janjian dengan pihak imigrasi di bandara jam 11 pagi. Kami ditemani oleh pihak imigrasi dan perwakilan dari saudara kami mengantarkan kami sampai ke pintu gate dan menunggu sampai penerbangan kami. Saya sangat berharap keputusan blacklist ini bisa ada perubahan dari pemerintahan Indonesia dan saya berharap bisa diizinkan untuk pulang melihat orang tua saya. Terima kasih.